Istri memiliki bisnis jual beli emas, malah ada branded atau mereknya tersendiri. Itu 2019. Yang hari ini ramai-ramai publik susah untuk mengakses informasi tentang bisnis itu. Kan nanti bisa kita tahu apakah modal bisnis itu adalah dari uang korupsi itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa istri tidak mengetahui maka tidak bisa dipidana, atau istri mendapatkan kewajiban dari suami maka nggak boleh disita. Enggak, ini terbukti kok. Buktinya apa? Kejaksaan Agung memblokir. Kan ada nilai-nilai yang tidak rasional yang terdapat pada rekening itu, maka wajar penyidik melakukan pemblokiran. Nah, terhadap A kurang lebih seperti itu. Jadi sesungguhnya istri atau selebriti yang kebetulan adalah istri yang kebetulan mungkin istrinya selebriti juga, bisa jadi mereka tidak tahu. Tetapi kita harus curiga. 7 tahun masa nggak tahu? Contoh yang paling sederhana, pernah nggak dengar orang kaya dunia Elon Musk seperti Elon Musk memberikan jet kepada anaknya? Ayo, pernah nggak? Nggak kan? Atau pesohor-pesohor dunia lainnya, orang-orang kaya dunia lainnya memberikan hadiah yang luar biasa, layaknya hadiah yang ada kita temukan diberikan itu. Ada nggak? Nah, jadi wajar kalau sekarang curiga kita bertambah-tambah, maka jangan salahkan publik kalau curiga. Baiknya nanti pihak kejaksaan nanti yang akan menjustifikasi atau membuat pernyataan tentang apa, dan yang mempunyai hak untuk penyidikan kan mereka. Tapi kami percaya bahwa ini bukan sebatas kejahatan individual, ini sudah menjadi kejahatan yang dilakukan secara sistematis, bergerombol dalam satu badan yang disebut korporasi. Gitu. Bang, izin Bang, ini apakah nama tersebut hanya sebagai misalkan ada berapa nama public figure sih Bang? Ini kan kita sebut aja hanya contohnya adalah A. Sebenarnya Abang sendiri ada data berapa? Sampai A itu kan kita kemarin udah ada 5 ya. Tapi yang kuat nanti tentu kita lihat siapa yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dan kita lihat dari situ baru kuat dugaan kita menjadi suatu keyakinan teraliri oleh uang hitam itu. Nah, salah satu yang kami curiga nanti yang dari jual beli emas itu, modusnya bisa jadi dugaan seperti itu. Karena apa? Kami juga agak heran ya setelah kita pelajari nama perusahaannya, korporasinya, brandednya SD. Tapi SD nggak ada dalam kepemilikan perusahaan. Nah, yang menerima manfaat dia namanya tidak terlihat. Kan jadi agak bingung juga kita kan. Tapi kami yakin bahwa apapun itu biarkanlah nanti hukum yang berproses. Kami ya biasa kecurigaan itu kan setelah mendapatkan data yang teraliri, informasi kami kaji, koneksinya terhadap hal yang lain, sampai 5 lapis itu baru kami temukan pemain sesungguhnya terhadap konsolidasi bisnis emas itu. Begitu. Iya, ada beberapa, bukan hanya pesohor, tetapi orang yang selama ini dianggap kaya raya, dianggap dan jarang terkenal, jarang terpublikasi, atau orang yang selama ini dianggap mempunyai pengaruh, terpublikasi tapi tidak diasumsikan bermain di bisnis emas itu. Jarang publik mengetahui toko ini berbisnis emas. Kalau toko ini ya kami kasih kisi-kisi aja. Ini panggilan sebutan dan namanya itu dikenal publik B juga. Ini ada 4 B di Indonesia. Ini raja tambang. Tapi mohon maaf dan tanda kutip tambang hitam. Nah, ini 4 nama inisial B. Nah, ini yang kita mau coba sampaikan bahwa yang ada terkonsolidasi di emas tambang di bisnis emasnya SD ini ada salah satu nama B itu. Datanya kita punya. Itu dia sampai arsiran kelima baru terlihat nama besar itu. Begitu nih. Pesohor tempatnya. Pesohor. Ya asumsi luar biasa ini orang gitu. Laki-laki. Udah setengah tua. Kalau kita lihat pemilik uangnya, kapitalisnya ya, yang pemodal yang luar biasa banyak, tapi yang beli emasnya itu mulai dia terdeteksi orang-orang pesohor. Itu nanti bisa dilihat kok. Kami yakin kalau nanti Kejaksaan Agung bisa membuktikan modal perusahaan itu adalah berasal dari uang korupsi timah,
itu TPPU-nya paling mudah bagi mereka. PPATK mempunyai kemampuan yang luar biasa kok untuk mengendus itu. Kalau kami apalah, kami mungkin sangat-sangat kecil lah. Kami hanya bisa berkontribusi sedikit untuk membantu mengungkap sesuatu hal, begitu. Nah, pertanyaannya memang luar biasa juga teman nih. Jadi garda terdepannya itu adalah perusahaan branded SD. Garda terdepannya. Jadi cenderung uang itu masuk melalui itu karena mereka adalah kepemilikan berlapis. Lapis terakhir itulah yang ada nama B tersebut, Cipriani. Dialah dari 4 nama B di Indonesia, inisial B, yang kami indus terafiliasi dengan bisnis tambang hitam Indonesia. Gitu. Bisa jadi begini Mbak, ada beberapa poin orang tidak mau namanya diungkap, bisa jadi. Atau ada juga yang namanya diungkap, dia juga menerima manfaat. Nah, tapi untuk yang mungkin orang-orang tertentu, nggak perlu namanya diungkap, yang penting menerima manfaat. Ada saja kan. Nah itu semua diatur dan diakuin sah. Tetapi kita yang mendeteksi ini kan menjadi, oh kenapa harus begitu gitu ya. Sama dengan perusahaan, lo brandednya nama lo gitu. Tapi kenapa lo nya nggak nongol, nggak secara hukum terlihat. Kenapa justru ada nama-nama yang tidak ada kaitan dengan lo nya, kurang lebih secara personal gitu kan. Nah ini mungkin menjadi masukan bagi kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung, mohon diperiksa lah. Kalau keliru abaikan, tetapi kalau benar telusuri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.